Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita Kamar Film. Di sini kita mau ngobrolin hal yang seru banget, yang lagi diobrolin banget sama orang-orang sekarang itu adalah film The Substance. Sebenarnya ini film yang cukup membingungkan ya, karena genrenya itu macam-macam. Dibilang horor itu horor, cuman bukan setan. Dibilang misteri, iya, cuman kayak yang gitu lah. Jadi di sini kita bareng-bareng bakalan ngulik. Beberapa dari kita belum ada yang nonton juga, cuman bisa lah dari film The Substance ini kita realisasikan ke kehidupan kita sehari-hari gimana dari penjelasan-penjelasan yang akan kita sampaikan nantinya. Kebetulan di sini yang udah nonton itu di sebelah sini, Ca ini udah nonton dan kita semua adalah pendengar dan cukup melihat di alur cerita aja. Karena kita di sini masih belum ngerti banget film The Substance itu apa, karena kita juga belum nonton semua. Coba bisa dijelasin sama Enca gimana sih film The Substance itu dari awal dan akhir, kenapa orang-orang tuh ngebicarain banget film The Substance ini sekarang. Mungkin kalau misalnya kenapa orang-orang bisa ngomongin film itu ya, karena yang aku pribadi nonton film itu tuh karena ya awalnya tuh kayak nggak relate sama kehidupan nyata gitu loh. Karena kan agak-agak apa sih tuh namanya, Mengerikan banget. fantasi gitu kan. Cuman kalau misalnya dari cerita awalnya sih ada satu kayak itu bisa dibilang apa ya, model kayak senam gitu lah, nggak tahu ya, bikin video-video gitu kan, kayak tutorial. Nah itu lebih ke tutorial, cuman dia tuh udah lama banget Tokoh figur gitu. iya, namanya tuh Elizabeth. Dia tuh udah lama banget dari dia muda sampai dia tua ya. Namanya kalau misalnya apa ya, di bidang kayak gitu kan, apalagi permodelan gitu, makin tua tuh makin kayak dibutuhkan atau enggak kan. Apalagi kan bisa dibuang iya, gitu aja. kan, apalagi dengan keadaan zaman sekarang yang kalau misalnya pengen booming gitu itu filmnya atau apa sih tutorial itunya booming tuh harus yang lebih muda, lebih cantik kayak gitu loh, dan punya iya, keriput, kayak gitu gitu-gitu. Nah, dia tuh kenapa jadi ambisi ada film The Substance itu tuh karena dia mendengar percakapan dari apa atasannya gitu loh. Karena dia ngedenger percakapan yang dimana dia tuh butuh pengganti Elizabeth. Karena dia fisiknya tuh udah berubah banget, sesempurna iya. dia yang awal yang gitu ya. awal kayak gitu-gitu. Terus ini juga aku ngedengar dari teman-teman atau dari komentar-komentar orang yang ngomongin tentang The Substance itu, katanya filmnya aneh, banyak yang gak semua orang bisa ngerti gitu ya. Iya. Misalnya kayak pengambilan kamera, syutingnya itu aneh-aneh, Iya. terus tiba-tiba ngecap makan, terus Iya. itu apa ya, footage-nya Disgusting kan gitu yang ya. ngebuat aneh gitu kan. Jadi Iya. kayak dibilang horor iya, dibilang menjijikan Iya. juga iya gitu nggak sih? Apa sih yang ngebuat menjijikannya banget tuh biasanya apanya sih yang dari film Nama itu? peran utamanya siapa? Elizabeth. Elizabeth Olsen. Oh ya. Bisa. Terus lanjut itu apa yang ngebuat aneh tuh, biasanya orang-orang ngebuat aneh dari apa yang kamu nonton gitu? Yang kalau saya menurut pribadi yang aneh tuh mungkin kan ada beberapa orang yang bisa ngelihat apa ya, film-film yang apa ya, yang lebih ke Psychological gore gitu kayak ya. gore-gore kayak gitu kan, ada orang yang nggak bisa juga kan. Cuman kalau saya menurut aku emang itu tuh gila sih, karena ada bagian yang kayak kita harus ngejahit, itu dia ngejahit punggungnya tuh kayak benar-benar detail banget, sampai diliatin dia itu bagus sebenarnya, cuman kayak detail terlalu banget dan gitu. mungkin karena pengaruh kamera angle Ya, juga itu, kali ya. iya. Misalnya kayak aku gak bisa nonton gore juga karena itu terlalu over dan apa ya, seremaja gitu kan. Menurut aku emang The Substance ini masuk gore juga, cuman gak yang terlalu bunuh-bunuhan gitu. Ya, Cuman enggak. yang bikin lebih serem dan gore-nya itu tuh pasti bagian misalnya suntikan ya, orang-orang nganggep suntik biasa, cuman Iya. kayak suntiknya lama, Iya. rasa ekspresi Iya, kesakitannya, terus habis itu kamera angle yang ke tusukan jarumnya Zoom sangat banget gitu. iya Ngeliatin itunya tuh banget. yang ngebuat kita lebih ngerasa menyeramkannya di situnya ya. Iya, Ini tuh kayak film model gitu ya. iya, Model yang butuh serum itu kan. serum Iya, yang Iya, jadi dia biar cantik lagi. Jadi iya. dia tuh kan tadi kan si Inca ngomong kalau misalnya dia tuh punya manajer, dia di hire, dia tuh sebuah figur yang
orang-orang expect untuk sempurna karena dia ada di billboard, ada di Iya, mana-mana kayak gitu. gitu-gitu, di iklan segala macam, kayak misalnya badannya bagus, instruktur senam yang dipilih karena oke, skill kesampingkan, cuman dia perfect gitu loh secara manusiawi. Nah setelah akhirnya namanya juga manusia ya, bertambah umur dan segala macam, akhirnya mulai muncul keriput, postur tubuh yang udah gak seimbang, jadinya dia jadi sebelum gak diterima itu sebenarnya yang aku lihat tuh manajernya tuh kan ingin menggantikan dia karena dia udah nggak sempurna dan manajernya itu ngomong kan ke dia. Nah yang ngebuat lebih kenapa dia segitunya itu lebih ke bagaimana cara dia memandang dirinya sendiri itu nggak sih. Jadi sebenarnya kayak mungkin orang-orang rasa mandang diri sendiri ya kayak sebagai insecure yang kayak ngatain sih, cuman kan mungkin di posisi dia apalagi Benar. aku ngerasa sih kalau misalnya film ini menyudutkan memposisikan perempuan gitu kan, aktornya bahkan cloningannya dia yang keluar dari badan itu kan perempuan juga kan, jadi kayak banyak yang mungkin nggak tahu laki-laki di sini bisa relate atau enggak, cuman kayak banyak yang perempuan ngerasain sebesar itu gitu loh menjadi Dampaknya tuh, perempuan. iya. tuntutan Iya. kepada perempuan Banyak Iya, banget. iya. Dan banyak juga menurut aku yang nggak notice, kayak misalnya banyak yang bilang kalau The Substance itu terlalu vulgar. Iya. Banyak body part yang ditunjukkan secara naked gitu-gitu segala macam. Cuman kalau misalnya mungkin teman-teman nonton dan lebih memperhatikan, kita bisa lihat dari ekspresinya dia saat makeupnya itu. Mungkin orang-orang yang ngebuat ke distract-nya karena ada ya buat dadah gitu-gitunya kan segala macam, padahal cara dia ngeliat kaca, tatapan dia yang sangat desperate itu seperti itu, kayak ngelihat perutnya yang udah mengembung dan segala macam, itu yang lebih nyakitin sih daripada itu bagian vulgarnya itu lain sendiri. Banyak yang nggak notice ya itunya. Terus kalau misalnya apa ya, tadi tuh aku sempat kepikiran buat nanya laki-laki di sini ya, sebelumnya di sini film ini menurut aku kan lebih memandangkan perempuan sebagaimana yang mereka bisa merasa sebesar itu terhadap badannya sendiri gitu kan. Walaupun emang ditunjukkan dalam movie-nya itu dibilang terlalu over sih enggak, cuman untuk kita merasakan segimana kecewanya dia terhadap dia sendiri yang sampai ngebuat dia kacau dengan dianya nanti gitu. Laki-laki pernah gak sih ngerasain sampai segitunya dengan tubuh sendiri gitu? Kayak ada perubahan gitu. Ini perubahan dalam artian Bukan perubahan sih, lebih ke apa? ngerti body dysmorphia kan? Hah? Body dysmorphia tuh jadi misalnya kayak suatu nggak tahu Kayak penyakit kekurangan. ya? Iya, penyakit itu. Penyakit kan itu Iya, kan penyakit maksudnya di kalau di gitu. psikologi ya. Ini correct me if I'm wrong, misalnya teman-teman bisa bantu komen-komen aja nanti. Misalnya body dysmorphia tuh kita nggak berani ngeliat kaca, kita kayak ngumpetin diri kita sendiri, entah Kayak nggak terima sama diri sendiri. iya lebih ke takut gitu, takutnya besar Ini cuma banget. gara-gara fisik doang. Iya, Gara-gara fisik. Padahal itu tuh ada hal kecil yang dia nggak suka tapi dia sampai sebegitunya. Iya, jadi misalnya Oh, iya. misalnya kita ngerasa tangan kita gendut dikit, terus jadi merasa aduh pipi gue juga gendut gini segala macam, dan itu menyebar ke dalam diri kita sendiri yang menjadikan kita gak bisa ngeliat kitanya sendiri lagi gitu. Iya. Mungkin kita nggak bisa menyamaratakan gitu ya, misalnya kita nanya ke dua laki-laki di sini dan mungkin jawaban dia iya atau tidak, cuman nggak tahu laki-laki yang lain, jadi kita nggak bisa normalisasikan kalau misalnya sebenarnya perasaan ini cuman dirasakan oleh perempuan doang gitu. Cuman sejauh ini sisi insecure laki-laki dalam fisik bisa sampai yang sebesar itu atau enggak? Kalian bukan laki-laki ya? Kalau dari gue sih gue nggak pernah insecure, cuman kayak kalau buat fisik gitu ya. Kalau hal-hal yang lain adalah gitu, jadi kayak nggak terlalu penting lah gitu fisik mah gitu. Yang penting kayak ya udah sehat juga udah, itu udah bagus lah buat kita gitu. Iya Kayak sih. kita nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada kekurangan gitu kan, jalan bisa, ngambil apapun bisa, tangan ada gitu, kayak itu juga udah bagus sih gitu. Mungkin film ini juga bisa diinin nggak sih, kita kayak lihat dari kehidupan nyata tuh. Kalau misalnya perempuan gitu ya tuh Lebih sering. iya betul. Oke, mungkin nggak bisa disamaratakan ya, semuanya juga sama mungkin. Mungkin emang perempuan kan nggak pernah puas kan? Iya, nah itu dia. Iya, dalam hal Kenapa apapun coba juga. nggak pernah puas? Karena kita diekspektasikan untuk menjadi seperti itu. Enggak, gue nggak pernah ekspektasiin perempuan. Enggak, bukan lu. Oh, oke. Pandangan orang Contohnya kerasa kalau benar-benar mungkin cowok juga ngerasa kalau misalnya cowok ganteng lebih terpandang, dan cewek juga, makanya mereka berkompetisi. Nih, ini pertanyaan untuk cewek-cewek aja ya. Kalian ngerasa nggak sih misalnya misalnya
ada couple di TikTok lagi nge-scroll, lebih ngerasa insecure tuh ke ceweknya gitu, misalnya dia lebih cantik lah, bukan ke cowoknya yang lebih ganteng atau gimana. Jadi kayak ngeliat reels atau ngeliat konten-konten cewek cantik itu kayak anjir gue cantik banget ya gitu-gitu lah, daripada ngeliat cowok ganteng yang kayak wow cowok gitu kan, lebih ngeliat ke ceweknya sendiri kan. Pasti banyak cewek-cewek yang ngeliat dengan itu. Dan balik lagi ke film tadi, menurut kamu yang udah nonton, apakah dia jadi apa ya, kan ujung-ujungnya tuh kalau nggak salah di filmnya tuh dia bergelut dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi di Substance itu kan terbagi dua gitu kan orangnya. Soalnya agak ini spoiler atau bukan, cuman sebaiknya yang udah nonton podcast kita sekarang tuh udah nonton The Substance juga, jadi biar bisa ngalirin opini kalian masing-masing. Jadi tuh di situ karena si Elizabeth ini nggak cukup puas dengan dirinya sendiri, jadi dia memilih untuk mencoba keluar dengan si apa namanya? Nama aslinya kan? Apa bukan serum apa namanya? Aktivatornya itu aktivator kayak bentukan serum yang suntik ke dalam diri sendiri. Akhirnya dia menjadi dua orang dengan satu personality yang sama gitu. Misalnya badannya tetap si ini aktif, aktif yang dia ngerasa kurang perfectnya nggak aktif gitu kan. Terus habis itu di akhirnya kalau nggak salah karena si perfectnya ini ngerasa ingin hidup terus, padahal si pengirim serumnya ini bilang kalau misalnya rulesnya itu adalah bagaimana kita mencari balance dalam kehidupan dua ini kan. Tapi karena si Sunya yang si perfectnya ini tuh terlalu mendominasi dan terlalu ngerasa kalau misalnya dia tuh lebih nyaman di situ, jadi dia melupakan sisi yang dia ngerasa kurang perfectnya gitu kan. Terus menurut kamu pas jadi akhir berantem itu kan gimana ya, waktu si Elizabethnya nyuntik yang kedua kalinya itu kan akhirnya nggak sampai habis kan. Dan pas ketahuan tuh kan mereka berantem gitu kan. Padahal kayak aku waktu awal kayak bingung kok bisa berantem, padahal kan itu sama-sama diri sendiri. Harusnya pas yang satu bangun juga ngerasa kan kan tadi gue yang nyuntik gue gitu loh. Cuman kayak lebih make sense karena mungkin udah separah itu ya, sejauh itu mereka gak bisa nemuin balance masing-masing, jadinya dua badan ini menjadi dua personality yang beda dan bukan satu orang lagi, karena yang satu udah terlalu terkonsumsi dengan yang jelek, yang satu udah terkontaminasi dengan yang si selalu perfectnya itu kan. Iya. Tapi kalian pernah gak sih ngerasain dalam diri sendiri gitu, bisa kayak bergelut dengan diri sendiri? Iya, sisi perfect dan negatifnya kita sendiri, jadi bingung gitu. Dan aku ngeliat Sue dan Elizabeth ini sebagai kebingungan aja yang mereka sebenarnya belum tahu mengerti. Dan ini sebenarnya bisa kita mengerti atau bisa dia mengerti dari awal, yang kalau misalnya highlight di balance-nya itu kan. Cuman karena terlalu kompleks dan rasanya terlalu muter-muter, jadinya mereka nggak akan menemukan balance-nya itu sampai akhirnya mereka Kalau menurut aku sih karena ini ya, salah satu dari dianya tuh yang nggak bisa menerima gitu loh. Nggak bisa menerima karena ya yang namanya kayak gitu ya, dia kan termasuk ikut kayak The Substance itu kan, kayak grup The Substance itu yang banyak orang yang ikut juga gitu. Karena ada otomatis kan yang kayak gitu ada konsekuensinya ya, apapun yang diambil pasti ada konsekuensinya. Nah sedangkan si Elizabeth ini tuh dia kenapa sampai semarah itu dan nggak terima tuh karena ya dia tuh ngerasa diri dia yang berjuang, tapi badan orang lain yang bagus, yang terkenal, badan dia yang jelek. Yang kayak kita memaksakan hal yang harusnya kita nggak paksakan kayak gitu. Bersyukur tuh berarti ya? Iya, bersyukur. Ditambah lagi, tapi pas di saat dia kayak memutuskan kayak, nih kayaknya gue udah nggak mau lanjutin lagi. Tapi tetap kayak nggak jadi. Aku membutuhkan dia. Jadi masih ada gitu. Mau nanya, apakah hal ini tentang penolakan terhadap semua hal itu karena kita terlalu berekspektasi? Kayaknya bisa jadi karena dia berekspektasi kayak gitu. Bisa jadi. Karena ekspektasi itu kayak hal yang bisa bikin kita down juga itu. Depresi. Lah. Itu gimana lah gitu. Mau nanya. Buat kalian ekspektasi dalam pekerjaan itu kan emang ada ya. Tapi untuk apa? Untuk menjadikan ekspektasi dalam kita hidup itu perlu atau enggak sih? Perlu aja sebenarnya.
cuman ya harus kayak yang in the dibarengin good way aja iya gitu ya. kayak gitu. Kalau Nggak- zaman kalau sekarang misalnya yang berlebihan banget yang Nggak sampai baik. ngebawa Nah. kita ke hal buruk ya itu sama aja Iya, sih, sama aja. itu jelek gitu. Tapi kalau ekspektasi hal baik tapi akhirnya jadi kenyataan. nggak jadi kenyataan itu jadi hal buruk tau. Iya, Iya, sih, bisa itu. juga itu. Jadi ekspektasi itu sebenarnya nggak ada. Kalau menurut gue nggak usah lah, nggak usah berekspektasi gitu. Iya, menurut gue juga sebenarnya dari semua jawaban tadi, it's okay, maksudnya kayak semua everyone has their own opinion gitu kan. Cuman menurut gue ekspektasi itu hal yang paling harusnya gak diciptakan aja gak sih? Iya. Jadi kayak ya udah kita bahkan ekspektasi dalam diri sendiri pun jatuhnya malah apa ya, gambling juga. Jadi kayak bisa bumerang, misalnya Iya. kita terlalu fokus kayak oh aku harus sukses di umur sekian gini itu kan ekspektasi kan. Iya. Saat kita mencapai umur sekian dan akhirnya kita tidak sukses, pasti itu bakalan lebih sakit banget daripada kita nggak punya ekspektasi sama sekali. Jadi menurut kalian dari yang tadi si Inca denger ini, mungkin ada teman-teman yang ada pengen kasih opini tentang film The Substance ini, apa yang bisa kita ambil makna, apa yang bisa kita dapetin dari film Substance ini apa biasanya? Ini lebih kayak ke seseorang yang emang nggak puas sama dirinya sendiri kan, terutama badannya kan, fisiknya lah gitu. Kalau menurut gue itu kayak sebenarnya kalau kita hanya bersyukur mah ya nggak bakal kayak gitu nggak sih? Iya. Kayak misalkan kan semua orang tuh ada plus minus ya. Iya. Misalkan di dirinya Enca atau nggak di Bila itu kayak oh rambut gue bagus, cuman bulu mata gue rada kurang nih gitu. Tapi kan seenggaknya ada yang bagusnya gitu. Iya, benar. Harusnya itu kita ngeliatnya ke situ nggak sih? Iya. Nah Kayak iya. we can see small in Iya. apa ya, kalau kita bisa melihat hal kecil itu kita bisa merasakan yang besar Iya. daripada Iya, kita benar. fokus dengan hal besar dan Benar. melupakan hal kecil lainnya nggak sih? Betul sekali. Seperti itu, izin nambahin juga tadi kan kita sempat ngobrolin tentang yang si Elizabeth mau ngebunuh Sue dengan suntikan matinya itu kan. Iya, untuk memberhentikan semuanya. Menurut aku kayak mau gimana pun dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri itu karena kebenciannya dia terhadap dianya sendiri yang kurang perfect ini ya nggak bisa nggak sih, kayak misalnya kita bisa kaitin dalam kehidupan nyata kita nih, kita punya pengalaman buruk, kita pernah melakukan hal buruk dan sampai sekarang kita benci dengan hal buruk itu dan kita pengen bunuh banget tapi kan nggak bisa gitu. Iya. Dan mungkin di Substance ini tuh seolah dia punya kesempatan untuk membunuh itu dan saat akhirnya dia mencoba untuk membunuh ya akhirnya dia terbunuh oleh dirinya sendiri yang sebetulnya nggak harus dia bunuh nggak sih? Nah, segala sesuatu juga harus dipertimbangkan. Iya. Kayak Dan kurang pertimbangan- lebihnya apa. Gak bisa kan asal kayak tiba-tiba aku mau ini tanpa mempertimbangkan sesuatu gitu. Dan balik lagi Apalagi buat kalian cewek-cewek. Terus juga ngajarin kayak kalau misalnya kita selalu kurang puas sama apapun tuh pasti ngaruhnya ke diri kita sendiri Iya. juga nggak sih kayak Balik lagi Balik semuanya. lagi juga nggak sih kayak rasa kurang puas diri kita itu diciptakan dari tuntutan-tuntutan. Iya, itu dia. Dan Makanya jangan didengerin tuntutannya, cuek aja udah. nah, jangan Bukannya seharusnya tuntutan itu yang dihilangkan. Hidupnya cuek aja gitu. Kan harusnya nggak usah ada tuntutan ini Iya. itu Padahal kan Tuhan menciptakan seseorang itu dengan sesempurna sekali. Iya, cuman kan yang tadi dibilang tuntutan itu kan yang buat manusia sendiri. yang buat manusia Iya. sendiri, kita nggak bisa ngekontrol pikiran mereka, hati mereka atau gimana gitu. Jadi kayak ya udah, Dan kalau soal- menurut gue nggak usah didengerin aja. Dan soal tadi tentang pertimbangan, semua orang itu tetap harus punya pertimbangan, Iya. itu bagus. Pasti harus. Cuman yang harus di highlight adalah bagaimana kita sadar akan pertimbangan kita sendiri gitu. Banyak orang ngerasa perlu banyak pertimbangan dalam hidupnya, malah mereka tenggelam dengan pertimbangan sendiri. Benar. iya benar-benar Bagus untuk sadar sih. Menurut aku dari Substance dan menurut kita semua kayak gitu sih. Gimana menurut teman-teman? Mungkin ada yang ingin menambahkan dan sharing opini, dan mungkin dari kalian ada yang kayaknya enggak deh, kayaknya diobrolin dari podcast di kamar film ini kayaknya terlalu begini deh. Boleh langsung share aja di komentar kita di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menantikan episode kita berikutnya. Selamat malam, bye bye. Bye.